Halo, saya Yuliana Karitas Firmansyah Tamjid, NIM 20110032. Saya program studi Sistem Informasi kelas A. Oke, di sini saya mau menjelaskan tentang proyek ujian akhir semester dari mata kuliah Sistem Cerdas. Oke, di sini kita masuk yang pertama. Ini merupakan topik-topik yang akan saya bahas di video kali ini. Oke, yang pertama yaitu tentang topik dan metode. Kemudian cara kerja dengan flowchart, kemudian hitung manual dengan Excel, dan yang terakhir itu pemrograman dengan MATLAB. Oke, sekarang kita masuk di slide berikutnya. Di sini yang pertama itu tentang topik dan metode yang saya gunakan dalam kasus ini. Oke, di sini topik dan metode yang saya gunakan yaitu tentang klaster menggunakan metode Kamin untuk menentukan status gizi balita. Oke, nah di sini juga saya akan menjelaskan sedikit tentang metode Kamin yang saya ambil dalam kasus ini. Nah, untuk metode Kamin itu sendiri, dia merupakan sebuah metode clustering non-hierarki yang memiliki waktu komputasi yang relatif cepat. Nah, algoritma Kamin merupakan algoritma yang relatif sederhana untuk mengklasifikasikan atau mengelompokkan sejumlah besar objek dengan atribut tertentu ke dalam kelompok-kelompok atau klaster sebanyak K. Nah, pada algoritma Kamin ini, jumlah klaster K sudah ditentukan lebih dahulu. Kemudian algoritma Kamin merupakan salah satu algoritma partisional karena Kamin didasarkan pada penentuan jumlah awal kelompok dengan mendefinisikan nilai senteroid awalnya. Nah, algoritma Kamin ini juga menggunakan proses secara berulang untuk mendapatkan basis data klaster. Nah, untuk mendapatkannya dibutuhkan jumlah klaster awal yang diinginkan sebagai masukan dan penghasil jumlah klaster akhir sebagai output. Oke, nah itu merupakan penjelasan sedikit tentang metode yang saya ambil dalam kasus ini. Selanjutnya kita lanjut. Nah, berikutnya itu tentang bagaimana cara kerja dengan flowchart. Oke, di sini sudah ada flowchartnya itu seperti ini. Di sini kita bisa lihat, di sini dimulai dari start. Kemudian tentang kedua yaitu tentukan jumlah klaster K. Nah, untuk menentukan banyaknya jumlah klaster atau klaster di sini dilakukan dengan beberapa pertimbangan. Kemudian baru ditentukan berapa banyak klaster yang harus dibentuk. Oke, kemudian lanjut yang kedua tentang tentukan asumsi titik pusat klaster atau senteroid. Setelah itu hitung jarak objek ke senteroid. Nah, untuk hitung jarak data ke pusat klasternya di sini yaitu menggunakan atau dihitung menggunakan jarak dihitung menggunakan rumus Euclidean distance. Oke, setelah dihitung jarak objek ke senteroid, lanjut ke tahap berikutnya yaitu kelompokkan objek berdasarkan objek minimum. Itu maksudnya yaitu kita hitung klaster yang paling minim atau paling dekat dengan data yang kita gunakan. Nah, setelah itu baru di sini tahap berikutnya yaitu adakah objek yang berpindah. Adakah objek yang berpindah setelah kita melakukan iterasi? Kalau ada objek yang berpindah, jika iya, di sini dikatakan jika iya, maka kita harus mengulanginya lagi sampai tidak ada lagi klaster yang berpindah. Tetapi kalau tidak ada lagi objek yang berpindah, berarti stop atau berhenti di situ atau selesai. Seperti itu. Oke, nah di slide berikutnya nanti saya akan menjelaskan tentang proses dari flowchart ini. Saya akan menjelaskan tentang proses flowchart menggunakan metode Kamin ini. Oke, lanjut. Berikutnya yaitu yang pertama menentukan jumlah klaster. Oke, nah di sini untuk jumlah klasternya di sini saya menggunakan datanya itu dari UPT Puskesmas Garoga, Kecamatan Garoga, Kabupaten Tapanuli Utara. Di sini terdapat 13 desa dan semua data balita di tiap desa akan dijadikan sampel untuk penerapan data mining. Nah, data-data tersebut tersedia di dalam file Microsoft Excel di samping ini. Atau di sini juga saya bisa tunjukkan di file Excel-nya sendiri. Oke, nah di sini kita sudah ada di Microsoft Excel dan untuk data awalnya itu seperti ini. Data awal dari kasus yang saya ambil.
seperti ini. Oke. Nah, setelah kita sudah melihat data awal yang tadi sudah saya tunjukkan di Microsoft Excel, selanjutnya kita lanjut untuk menentukan asumsi titik pusat cluster atau senteroidnya. Oke, di sini saya sudah menentukan titik pusat dari data yang saya ambil. Nah, di sini untuk penentuan senteroidnya itu atau clusternya itu diambil secara acak atau random. Kemudian di sini bisa dilihat ini keterangannya. Di sini untuk pusat cluster 1 itu saya ambil di data ketiga dengan berat badan 3,1 dan tinggi badan 50,8. Kemudian untuk pusat cluster kedua, di sini saya ambil dari data ke-25 atas nama Putra Sudiantono dengan berat badan 5,4 dan tinggi badan 55,5. Dan terakhir pusat cluster ketiga, maaf di sini saya tulis data ke-1, berat badannya itu 2,5 dan tinggi badannya itu adalah 30,2. Oke, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya kita masuk di hitung jarak data ke pusat cluster. Nah, ini merupakan iterasi 1 atau proses 1. Nah, untuk perhitungannya itu kita di sini menggunakan rumus Euclidean distance. Nah, rumusnya itu seperti ini. Kita bisa lihat di Microsoft Excel juga. Di sini di Microsoft Excel ini juga saya sudah melakukan perhitungan manual dengan Microsoft Excel. Datanya tadi yaitu dengan rumus Euclidean distance. Nah, di sini setelah dihitung, di sini mendapatkan hasil seperti ini. Rumusnya seperti ini di atas. Kita bisa lihat. Ini kita bisa enter. Oke, kita lanjut. Nah, setelah hitung jarak data ke pusat cluster, di sini langkah selanjutnya itu kita hitung jarak terdekat data terhadap cluster. Nah, untuk tahap ini kita menggunakan rumus sama dengan min. Kita masukkan datanya seperti apa, kemudian kita enter. Ini rumusnya. Yang kita di sini kita bisa lihat di Excel juga, saya sudah buat secara manual. Oke, di sini untuk perhitungan manual di Excel juga sudah saya buat. Di sini data-datanya itu seperti ini. Yang ini sampai di bagian bawah sini. Ini merupakan data yaitu saat kita menentukan jarak terdekat data terhadap cluster. Setelah dihitung, maka hasilnya seperti ini. Sebelumnya itu kita harus cari dulu nilai terdekatnya. Nah, untuk cari nilai terdekatnya itu di sini kita harus menggunakan rumus minimal tadi. Nah, di sini kita bisa lihat untuk rumus mencari minimalnya itu atau data terdekat dengan clusternya itu ya seperti ini. Min, kita masukkan datanya seperti apa, kemudian kita bisa enter. Oke, seperti ini. Jadi data-datanya itu bisa ada seperti ini dan kita bisa masukkan atau kita masukkan ke dalam tabel seperti ini. Nah, kemudian setelah kita sudah menentukan jarak terdekat pada data terhadap cluster, di sini juga kita bisa lihat. Di sini sudah saya kelompokkan data 0 atau cluster 0 itu anggota clusternya yang paling dekat dengan anggota cluster 0 itu ada berapa? Itu ada kelompok 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, dan jumlah anggotanya itu adalah 14. Begitu juga dengan 1 dan 2-nya sudah saya kelompokkan. Oke, nah kemudian setelah dikelompokkan anggotanya, di sini kita langsung bisa dapat memasukkan rumus untuk mencari atau mendapat senteroid baru. Rumusnya itu seperti ini, kita bisa lihat. Oke, bisa enter lagi. Dan untuk mendapatkan senteroid baru, kita menggunakan rumusnya itu dengan cara yaitu menambahkan anggota cluster, kemudian dibagi dengan jumlah anggota. Seperti itu. Nah, tadi sudah saya buat untuk senteroid baru dari cluster 0. Saya sudah buat dan dapat seperti ini. Seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut. Oke, nah, setelah sudah dihitung untuk data terdekat dengan cluster, kita lanjut. Yaitu hasil pelumpukan tadi sudah saya jelaskan beserta dengan pusat senteroid barunya. Sudah kita dapatkan senteroid barunya itu sebagai berikut. Kemudian kita lanjut lagi,
Nah, setelah itu kita masuk di iterasi 2 atau proses kedua. Untuk proses kedua masih sama, untuk tahap-tahapannya itu sama seperti di iterasi 1. Nah, tapi datanya kita ambil data terbaru. Yaitu seperti Synthroid tadi, kita ambil Synthroid yang terbaru kita dapatkan. Oke, di sini untuk rumusnya sama, kita masih menggunakan rumus Euclidean. Dan rumus di Microsoft Excel juga sama seperti di iterasi 1. Kemudian di sini juga kita cari data terdekat terhadap cluster. Kita gunakan rumus yang sama, yaitu min. Kita masukkan datanya, kemudian enter seperti itu. Setelah kita melakukan pencarian terhadap data terdekat terhadap cluster, di sini sudah ada. Nah, untuk yang warna merah ini itu merupakan data yang paling dekat dengan cluster 0. Kemudian warna biru data yang paling dekat dengan cluster 1, dan yang kuning yang paling dekat dengan cluster 2. Kemudian setelah itu, setelah kita sudah tahu data terdekat terhadap clusternya itu apa saja, sekarang kita lanjut untuk pengelompokan. Di sini juga sama seperti di cluster 1 tadi, kita hanya lihat anggota cluster, kemudian kita menentukan Synthroid baru. Nah, untuk Synthroid barunya tadi, kita menggunakan rumus juga untuk mendapatkan hasil seperti ini. Nah, setelah itu, kita lanjut berikutnya, kita masuk di iterasi ketiga. Nah, jadi tujuannya di sini yaitu supaya kita lihat perbedaan apakah ada objek yang berpindah untuk klasternya ini. Untuk klasternya, penentuan klaster baru seperti ini, apakah ada objek yang berpindah atau datanya itu tetap sama atau algoritmanya stabil. Berarti kalau algoritmanya stabil atau datanya tidak ada berpindah, berarti kita tidak perlu melakukan iterasi berikutnya lagi, tetap stop di data yang sudah berpindah. Oke, sekarang kita lanjut di berikutnya, yaitu hitung jarak ke data pusat cluster. Nah, seperti ini sudah dihitung. Rumusnya masih menggunakan rumus Euclidean distance. Habis ini saya akan menunjukkan di Microsoft-nya. Kita lanjut. Setelah itu kita hitung jarak terdekat data terhadap cluster. Di sini terdapat data seperti ini. Kemudian clusternya juga sudah ada seperti ini. Oke, sekarang saya akan tunjukkan untuk di hasil PowerPoint-nya tadi, cluster 2 dan cluster 3. Oke, di sini saya sudah masuk di Microsoft Excel. Di sini saya mau menjelaskan tentang hasil perhitungan menggunakan Euclidean distance pada iterasi 2. Untuk datanya itu seperti ini. Dari sini kita mencari untuk menentukan kita bisa lanjut untuk iterasi berikutnya atau tidak, itu dari kita lihat dari jarak terdekat terhadap cluster. Ya, di sini. Di sini kita lihat untuk iterasi 2 dan iterasi 1 itu masih banyak yang ini. Kita bisa lihat di sini. Itu masih banyak data yang berpindah. Kita bisa lihat di warna-warnanya ini, warna merah dan warna biru dan warna kuning. Untuk data cluster, jarak terdekat cluster terhadap data itu masih banyak berpindah, masih banyak perubahan. Jadi algoritmanya itu belum stabil. Nah, di sini kita bisa lihat ini sama dengan iterasi 1 tadi. Nah, setelah itu kita lihat di iterasi 3. Setelah kita sudah menentukan Synthroid untuk iterasi 2, kita lihat di iterasi 3. Di iterasi 3. Oke. Nah, untuk di iterasi 3 ini, untuk data jarak terdekat terhadap cluster barunya ini, dia sudah sama persis dengan yang ada di iterasi 2. Kita bisa lihat di sini datanya, untuk barang-barangnya kita bisa lihat. Nah, ini sudah sama persis dengan iterasi 2 yang ini. Di flowchart tadi dijelaskan bahwa jika datanya itu sudah sama atau algoritmanya itu sudah stabil dan datanya tidak berpindah, maka prosesnya itu selesai. Tapi jika masih ada, maka kita lanjut ke tahap 3. Tapi di sini karena datanya itu sudah pas atau algoritma sudah stabil dan data-datanya itu tidak berpindah lagi, maka proses iterasinya itu selesai di iterasi 3. Karena kita bisa lihat di sini, kita bisa lihat, nah di sini kita bisa lihat untuk tabel iterasi 3 yang ini dengan tabel iterasi 2 yang bagian ininya, bagian
rumus untuk mencari data terdekat dengan klasternya itu sama. Perbedaannya hanya sedikit. Jadi berarti sudah selesai untuk pencarian jarak terdekatnya, atau melakukan proses iterasinya itu sudah selesai. Kita masuk di jarak terdekatnya seperti ini. Oke, di sini untuk kesimpulan dari iterasi 1, 2, dan 3. Nah, hasil tersebut di atas dibandingkan dengan hasil iterasi 2 sebelumnya dan hasilnya adalah sama. Maka oleh karena itu, pencarian iterasi dihentikan dan hasil telah ditemukan, di mana hasil daripada pelompokan dapat dilihat pada tabel 10. Ya, tabel yang ini. Tabel yang atas tadi sebelumnya, yang iterasi 3, yaitu C0 adalah kelompok gizi baik, dan C1 merupakan gizi sedang, dan C2 merupakan gizi buruk. Seperti itu. Oke, jadi untuk datanya sudah selesai, dan pelakuan iterasinya sudah tidak dilakukan lagi, karena algoritma dan datanya sudah stabil dan tidak berpindah lagi. Kemudian yang terakhir itu kita masuk di pemrograman dengan MATLAB 2016. Oke, di sini untuk hasil datanya itu jadinya itu seperti ini. Dia di cluster menjadi 3 bagian, yaitu cluster 0, 1, dan 2. Kemudian di sini juga saya bisa tunjukkan untuk pemrograman itu seperti apa. Untuk skripnya kita bisa lihat. Oke, di sini kita bisa lihat untuk skripnya itu seperti ini. Di sini jumlah datanya itu adalah 25, dan kemudian cluster yang kita membuat itu adalah 3 cluster. Dan di sini kita bisa masukkan skripnya itu sebagai berikut. Oke. Nah, setelah dijalankan, di sini kita sudah tentukan untuk X dan Y-nya. Nah, setelah dijalankan atau di running, maka hasilnya itu seperti ini. Oke. Sini sudah jadi seperti ini. Oke, demikian penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih.